Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan, dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Pada hari ini, Senin 27 Juni 2022, dalam Pekan Biasa ke-13 tahun C2, kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 8, ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama tadi, kita melihat bahwa Yesus berjumpa dengan dua orang. Yang pertama, seorang ahli Taurat. Kemudian seorang dari antara kerumunan yang datang pada saat Yesus hadir di suatu tempat. Di sini sang ahli Taurat berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Namun, Yesus menanggapi jawaban itu dengan kata-kata demikian, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu seorang lagi yang lain berkata, "Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Mungkin orang ini baru saja kehilangan ayahnya yang baru saja meninggal. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, rupanya Yesus mengajak kita untuk menjadi murid Yesus yang setia, lebih-lebih lagi radikal. Apa artinya menjadi murid Yesus yang radikal? Menjadi murid Yesus yang radikal berarti pertama, berani menghadapi kesulitan dan tantangan. Tentu, ketika kita hidup sebagai orang beriman, kita akan bergesekan dengan masyarakat yang plural dan dinamis. Kita bergesekan dengan kehidupan yang sekuler. Berani menghadapi kesulitan dan tantangan artinya kita berani membawa iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah kita, lingkungan masyarakat kita, maupun dalam lingkup ruang kerja kita. Ketika kita berani menghadapi kesulitan dan tantangan, berarti kita mau mengikuti Yesus dengan setia dalam setiap detil-detil pembinaan yang Yesus berikan kepada kita. Berani menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Berani menghadapi dan tidak menghindari masalah-masalah yang muncul setiap hari dalam hidup kita, baik itu yang diberikan atau yang muncul dari orang lain kepada kita, maupun yang muncul dari sikap-sikap kita sendiri yang memunculkan suatu masalah. Menjadi radikal tidak berhenti pada berani menghadapi kesulitan dan tantangan juga.
Namun yang kedua, kita diajak untuk rela berkorban. Menjadi murid Yesus yang radikal berarti rela mengorbankan diri demi kepentingan orang lain. Yesus dalam Injil hari ini berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia," itu menggambarkan Yesus sendiri, "tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Mengapa Yesus mengatakan demikian kepada ahli Taurat yang menyatakan mau mengikuti Dia? Karena ketika seseorang mengikuti Yesus, Yesus tidak menawarkan pertama-tama kenikmatan, kemudahan. Namun pertama-tama Yesus menawarkan pengorbanan. Pengorbanan pasti memiliki unsur kesengsaraan, kesusahan, dan ketidakmudahan. Menjadi murid Yesus artinya juga mengorbankan diri kita untuk mematikan kesenangan-kesenangan pribadi. Sampai-sampai dalam bahasa Yesus hari ini tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Tidak bisa dengan mudahnya hanya mungkin tidur-tiduran, malas-malasan. Yesus menuntut sesuatu. Yesus menuntut murid-muridnya untuk setia, mengorbankan dirinya setiap hari, memanggul salib, menyangkal diri, dan akhirnya mengikuti Dia. Apakah itu mudah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih? Tentu jika secara mulut kita bisa mengatakan, ya pasti bisa, tapi kenyataan seringkali berkata lain. Namun di sini Yesus menyemangati juga. Ketika seorang lain berkata kepada Dia, sesudah ahli Taurat itu, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Bahwa mengikuti Yesus menjadikan pengorbanan kita tidak sia-sia. Yesus menawarkan kehidupan kekal, kebahagiaan yang abadi. Yesus juga pernah mengatakan bahwa Dia adalah air hidup, sumber yang tidak akan pernah habis. Disinilah pengorbanan setiap pribadi dari murid Yesus sebagai tiket untuk dapat menuju kepada kehidupan kekal yang Yesus janjikan. Itu yang kedua. Lalu menjadi murid Yesus yang radikal artinya apa? Yang ketiga, kita diajak untuk rendah hati. Rendah hati untuk mau dibimbing dan dibentuk oleh Tuhan. Tentu orang yang bersikap sombong merasa diri penuh seperti sebuah gelas yang diisi penuh dengan air, maka ketika diisi air yang baru, dia menolak, menumpahkan semuanya. Tidak ada lagi ruang kosong di dalam dirinya untuk Allah hadir di dalam dirinya, untuk Allah mau membimbing dia, untuk Allah mau mengarahkan dia kepada kehidupan kekal yang Allah janjikan. Orang cenderung untuk apatis, tidak mau, tidak tertarik, bahkan lari dari kenyataan bahwa Yesus memanggil, "Ikutlah aku." Dengan tidak adanya kerendahan hati, orang masih bimbang untuk mau atau tidak. Apakah ini menguntungkan atau tidak? Apakah ini membawa sesuatu yang baik bagi diriku? Kebimbangan-kebimbangan ini seringkali muncul karena kenikmatan-kenikmatan yang sudah ia miliki. Secara rendah hati untuk mau dibimbing dan dibentuk oleh Tuhan artinya biarkan diri kita menikmati, merasakan
bahwa Allah membentuk kita setiap hari melalui pengalaman suka maupun duka. Pengalaman suka membuat orang belajar untuk bersyukur. Apakah setiap pengalaman-pengalaman hidup kita setiap hari mengajarkan kita untuk senantiasa ingat bahwa segala sesuatu kenikmatan, kemudahan, kesuksesan, kegembiraan, dan sukacita pada dasarnya adalah berasal dari Allah yang patut kita syukuri. Dan pengalaman duka cita di sini mengajak kita untuk mau tetap setia bahwa Allah lah yang berkarya, bahwa melalui pengalaman-pengalaman pahit kita dibentuk untuk semakin dewasa. Tanpa pengalaman pahit, kedukaan, ketidakmudahan, kesukaran, kita tidak pernah belajar untuk semakin dewasa. Kita akan semakin terbuai dengan kemudahan. Mungkin kita akan jatuh kepada kesombongan, kecongkakan. Kerendahan hati ini membimbing dan membentuk kita untuk mau mendengarkan Tuhan setiap hari. Rendah hati, walaupun aku memperoleh segala sesuatu di dunia ini, aku masih kurang. Aku masih membutuhkan Allah. Aku belum memperoleh tiket yang sempurna untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka aku secara rendah hati, hari ini dan besok dan seterusnya, mau mendengarkan Allah yang berkarya dalam diriku, dalam diri orang lain yang hadir dalam diriku, yang hadir di sekitarku, orang-orang sekitarku, masyarakatku, rekanku, bahkan orang yang membenciku. Disinilah kerendahan hati membawa kita untuk menjadi murid Yesus yang the best, yang luar biasa, yang mau mendengarkan keluh kesah orang lain dan peduli. Lalu yang keempat, menjadi murid Yesus yang radikal berarti bersikap lapang dada, melepaskan diri dari keterikatan kesenangan duniawi. Lapang dada melepaskan diri dari keterikatan kesenangan duniawi. Mengapa demikian? Lagi-lagi kita harus kembali kepada Injil yang telah kita dengarkan tadi, bahwa Yesus tidak memperlihatkan kemudahan. Yesus tidak memperlihatkan bahwa salib itu enak. Bahkan dia harus jatuh bangun, memikul salibnya sampai ke bukit Golgota. Berapa kali Bapak Ibu rekan-rekan terkasih melihat dalam ibadat jalan salib Yesus jatuh berapa kali? Minimal digambarkan 3 kali. Jatuh 3 kali dan Yesus masih tetap bangun lagi. Di sini Yesus melepaskan, sebagai manusia dia melepaskan kesenangan-kesenangan duniawinya. Dia mau merendahkan diri menjadi manusia yang lemah dan kemudian bahkan dihianati oleh bangsanya sendiri sampai disalib, wafat di kayu salib. Luar biasa mengerikannya. Kesulitan, kesukaran, kelepasan diri Yesus dari keterikatan duniawi hingga ia rela wafat di kayu salib. Maka tidak mengherankan bagi kita Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus jika pada akhirnya Allah memberikan dia kemuliaan. Yesus bangkit dari kematian. Kita yakini bersama dalam syahadat para rasul, dalam kredo kita juga mengungkapkan di akhir. Kita percaya akan kebangkitan badan. Kebangkitan itulah yang kita imani, bahwa dengan bersikap lapang dada, rela melepaskan keterikatan kesenangan duniawi,
kita yakin Allah sendiri yang akan membawa kita kepada keselamatan, kemuliaan yang Yesus terima sebagai anak Allah yang maha tinggi, yang setia hingga wafat di kayu salib. Maka jangan heran jika kita sebagai orang Katolik mengalami penderitaan-penderitaan, mengalami kesulitan-kesulitan. Justru disitulah seperti Rasul Paulus bersukacita. Dia merasakan kesengsaraan yang sama yang Yesus rasakan, Tuhan kita rasakan. Disitulah kita memperoleh kebahagiaan bahwa Allah dengan kesengsaraan mendidik kita untuk menuju pada kemuliaan, pada kehidupan kekal. Akhirnya, menjadi murid Yesus yang radikal berarti all out, seluruhnya berpasrah sepenuhnya kepada Allah yang memberikan hidup, memberikan anugerah, kehidupan kekal, memberikan kita kesempatan-kesempatan dalam setiap momen hidup kita, pengalaman pahit, suka dan duka, mendidik, membentuk, membimbing. Pada akhirnya disitulah kita diajak untuk all out. Ya Tuhan, ini aku. Kalau Bapak Ibu melihat dalam Angelus, doa malaikat Tuhan, di situ pertama kali Bunda Maria berkata bahwa Tuhan, ini aku. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Disinilah kita all out. Kita seluruhnya memberikan jiwa, raga, pikiran kita. Seperti Yesus pernah mengajarkan kepada kita juga, bahwa kita diajak untuk mencintai Allah. Dalam hukum kasih yang pertama, mencintai Allah dengan setia, dengan penuh akal budi, pikiran, perasaan, semuanya. Disitulah kita melihat bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai kita. Dalam setiap pengalaman yang sangat buruk sekalipun, kesedihan yang rasa-rasanya membuat kita semakin jatuh dari hari ke hari, sepertinya sesuatu yang kita alami ini tidak ada akhirnya, sulit sekali. Tapi di sanalah Allah melihat kegigihan kita untuk mengikuti Dia setiap hari. Jika di antara Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih saat ini mengalami kesulitan hidup, mengalami persoalan-persoalan pelik yang sepertinya tidak pernah ada akhirnya, percayalah bahwa Allah peduli dan melihat hati kita masing-masing saat ini. Allah bukan tidak peduli. Allah mendidik kita untuk menjadi pribadi yang tangguh. Pribadi yang siap menjadi kadernya. Pribadi yang siap membawa panji-panji Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kenabian memang tidak seperti pada zaman dahulu kala. Kenabian hari ini berbeda dengan zaman dulu kala. Kenabian melalui cara hidup, keteladanan hidup, segala sesuatu yang kita tampilkan ke dalam masyarakat kita, cara hidup yang kudus, cara hidup yang benar, cara hidup yang tidak berdasar pada keterikatan dunia. Semoga pengalaman Bapak, Ibu, rekan-rekan yang terkasih dalam melihat panggilan Yesus untuk mengikuti Dia menjadi murid yang radikal, membawa kita untuk senantiasa berbahagia, bersukacita dalam setiap pengalaman hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita senantiasa. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa. Allah pokok keselamatan, pujian dan syukur atas anugerah hari yang baru ini.
Dengan semangat dan niat yang baru, kami memulai hari ini. Berilah perlindungan-Mu dalam menghadapi tantangan dan kesulitan kami, supaya perbuatan jahat tidak kami perbuat, sehingga Engkau menaruh kasih karunia-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Amin.